Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Pengembangan Model Cyber Security Management pada platform e-Education Kemenkeu Learning Center atau KLC berbasis ISO 27001 NIST CSF 2.0 Threat Modeling dan Risk Mapping. Dosen pengampu kami yaitu Bapak Insinyur Ahmad Kusyairi, MKOM CDS IPM ASEAN Engineer. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Fitria Prahesti, NIM 2502010222207. Inarifti Kartika Andarmawanti, NIM 2502010212119. Lydia Dini Utari, NIM 250201010217332. Nadifatul Afina Minarahmah, NIM 2502010222122. Diatri Ardiastri, NIM 250201010222058. Baik, pada materi ini kami akan membahas bagaimana keamanan siber dapat dikembangkan secara terstruktur untuk melindungi platform pembelajaran digital dari berbagai ancaman keamanan informasi. Next. Pusat Pembelajaran ASN sebagai epicentrum data sensitif. Kemenkeu Learning Center bukan hanya sekedar platform untuk pembelajaran online. KLC juga menyimpan berbagai informasi penting dan sensitif milik ASN. Contohnya adalah data pribadi ASN seperti NIP, email, dan profil, kemudian sertifikat elektronik dan nilai kompetensi, database LMS serta materi internal dan juga kredensial serta autentikasi SSO. Karena terdapat berbagai jenis data penting tersebut, maka keamanan KLC harus menjadi prioritas agar kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data tetap terjaga. Next. Berikut adalah dekonstruksi permukaan serangan atau attack surface platform KLC. Selanjutnya, kami melakukan analisis terhadap permukaan serangan pada platform KLC menggunakan metode STRIDE. STRIDE terdiri dari 6 jenis ancaman, yaitu spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, dan elevation of privilege. Contohnya, untuk spoofing dapat menyerang SSO dan kredensial, sedangkan tampering dapat memanipulasi nilai atau sertifikat, dan informasi disclosure dapat menyebabkan kebocoran data ASN. Dengan adanya pemetaan ini, kita dapat mengetahui titik-titik yang paling berpotensi menjadi sasaran serangan. Next. Berikut adalah peta risiko tentang prioritas mitigasi keamanan. Setelah ancaman diidentifikasi, tahapan berikutnya adalah melalui risk mapping yang berdasarkan kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak. Risiko tertinggi adalah kebocoran data dari pribadi ASN dengan skor 25. Kemudian, terdapat pengambil alihan akun, serangan DDoS saat ujian serentak, serta ransomware yang masing-masing berada pada zona risiko tinggi. Selain itu, terdapat risiko manipulasi nilai atau sertifikat, serta kerentanan aplikasi dan insider threat. Pemetaan ini membantu organisasi menentukan risiko mana yang harus mendapatkan prioritas mitigasi terlebih dahulu. Next. Untuk menjembatani kesenjangan tata kelola keamanan atau gap analysis, berdasarkan kondisi yang ada, terdapat kesenjangan antara sistem keamanan saat ini dengan kondisi yang akan diharapkan. Saat ini, autentikasi masih mengandalkan password dan SSO yang dibentuk secara standar. Backup pun masih dilakukan secara konvensional, respon insiden cenderung reaktif, dan monitoring masih terbatas pada logging operasional. Target yang ingin dicapai adalah sistem keamanan yang lebih proaktif dengan mengacu pada ISO 27001 dan NIST CSF 2.0 dengan beberapa peningkatan, antara lain menggunakan MFA, Business Continuity,
immutable backup, prosedur respon, insiden, dan SIEM untuk monitoring keamanan. Setelah kita melihat kesenjangan antara kondisi saat ini dan target keamanan, slide ini menunjukkan sintesis solusi, yaitu bagaimana seluruh pendekatan tersebut disatukan menjadi Cyber Security Management terintegrasi untuk KLC. Model ini menggabungkan 4 komponen utama. Pertama, Stride digunakan untuk melakukan identifikasi ancaman secara lebih presisi. Kedua, NIST CSF 2.0 menjadi kerangka operasional melalui 6 fungsi, yaitu govern, identify, protect, detect, respond, and recover. Ketiga, ISO 27001 menjadi standar manajemen yang memastikan pengelolaan keamanan dilakukan secara sistematis dan terus diperbaiki melalui siklus PDCA. Kemudian, seluruh pendekatan tersebut diperkuat dengan kepatuhan fundamental terhadap perlindungan data pribadi ASN, khususnya melalui integrasi prinsip privacy by design dan UU PDP dalam setiap tahapan pengelolaan keamanan. Jadi inti dari arsitektur ini adalah bukan memilih antara ISO 27001 atau NIST CSF, tetapi menggabungkan keunggulan keduanya. ISO memberikan fondasi manajerial dan tata kelola, sedangkan NIST memberikan kerangka operasional yang lebih konkret. Keduanya kemudian dihubungkan dengan identifikasi ancaman melalui Stride dan prinsip perlindungan privasi. Dengan pendekatan ini, keamanan KLC diharapkan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi siklus pengelolaan yang terintegrasi, berbasis risiko, dan terus mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Selanjutnya, slide ini menunjukkan alur keterlacakan kontrol atau control traceability, yaitu bagaimana satu ancaman nyata dapat ditangani melalui kontrol keamanan yang saling terhubung antara aspek operasional NIST dan aspek manajerial ISO. Kita gunakan contoh upaya pencurian kredensial administrator. Pertama, pada tahap identify, aset kredensial yang kritis diinventarisasi dan diberikan penilaian risiko tinggi. Ini memastikan bahwa kita tahu aset mana yang harus menjadi prioritas perlindungan. Kemudian pada tahap protect, ditetapkan multi-factor authentication secara wajib dan prinsip zero trust, sehingga meskipun kredensial berhasil dicuri, penyerang tidak otomatis dapat masuk ke sistem. Selanjutnya pada tahap detect, aktivitas pengguna dipantau melalui log dan analisis anomali secara real-time. Jadi apabila terjadi pola akses yang tidak normal, indikasinya dapat segera terdeteksi. Terakhir, pada tahap respond and recover, akses yang terindikasi disalahgunakan dapat langsung diblokir dan kredensialnya diriset secara aman oleh tim CSIRT. Yang penting dari simulasi ini adalah setiap tahapan memiliki kontrol yang dapat ditelusuri ke ISO 27001, sehingga keamanan tidak hanya dapat berupa tindakan teknis, tetapi memiliki dasar tata kelola yang jelas. Dengan begitu, satu ancaman dapat ditangani secara menyeluruh, mulai dari identifikasi, perlindungan, deteksi, hingga respon, dan pemulihan, sampai akhirnya mencapai kondisi yang lebih aman. Pada slide ini kita masuk ke konsep defense in depth, yaitu pertahanan berlapis pada platform KLC. Konsepnya sederhana. Keamanan tidak bergantung pada satu kontrol saja. Jika satu lapisan berhasil ditembus, masih ada lapisan berikutnya yang memberikan perlindungan. Model ini mengubah 6 fungsi NIST CSF 2.0 menjadi 4 lapisan perlindungan yang saling melengkapi. Lapisan pertama adalah governance layer, yang menjadi fondasi melalui kebijakan manajemen risiko, alokasi anggaran, dan kepatuhan terhadap UU PDP. Kemudian, preventive layer yang berfokus mencegah serangan melalui SSO, MFA, WAF, enkripsi, dan RBAC. Jika serangan berhasil melewati pencegahan masuk ke detection and response layer dengan SIEM, IDS atau IPS, serta incident response plan yang dijalankan oleh CSIRT.
Dan terakhir adalah recovery and continuous improvement layer melalui disaster recovery plan dan analisis akar masalah setelah insiden. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk memperbaharui risiko dan menyempurnakan kebijakan. Selanjutnya kita masuk pada aspek yang sangat penting, yaitu perlindungan privasi data ASN. Dalam konteks KLC, keamanan cyber tidak cukup hanya memastikan sistem tidak diretas, tetapi juga harus memastikan data pribadi yang dikelola tetap terlindungi. KLC sendiri mengelola identitas pengguna, riwayat pembelajaran, hasil asesmen kompetensi, hingga sertifikat elektronik. Karena itu, makalah kami mengusulkan 3 pilar utama. Pertama, privacy by design. Artinya perlindungan privasi sudah dipertimbangkan sejak tahap perancangan sistem. Implementasinya melalui minimasi data, pembatasan tujuan penggunaan data, dan pseudonymisasi untuk kebutuhan analitik pembelajaran. Kedua, data loss prevention atau DLP. Teknologi ini berfungsi mendeteksi dan secara otomatis mencegah transfer data sensitif yang tidak sah. Misalnya melalui unggah atau unduh dokumen, email, maupun layanan berbagi file. Ketiga, kepatuhan terhadap UU PDP. Tidak hanya berbicara mengenai keamanan sistem, tetapi juga memastikan adanya hak subjek data seperti akses, koreksi, dan penghapusan data, serta mekanisme notifikasi apabila terjadi kebocoran data. Ketiga pilar ini kemudian menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan publik dan kepatuhan legal. Jadi perlindungan privasi dalam model KLC bukan sekedar tambahan teknis, tetapi menjadi bagian yang terintegrasi dengan cyber security management secara keseluruhan. Selanjutnya, pada slide ini kita membahas peta jalan eksekusi tahap pertama atau quick wins yang direncanakan untuk periode 0 sampai 12 bulan. Fokus utama pada tahap ini adalah melakukan langkah-langkah yang relatif cepat dan efisien, tetapi memberikan dampak besar dalam menurunkan risiko keamanan, terutama risiko yang berada pada zona ekstrim dan tinggi. Langkah pertama adalah implementasi Multi-Factor Authentication atau MFA. MFA diwajibkan untuk seluruh administrator dan akun-akun kritis, sehingga keamanan akun tidak hanya bergantung pada password. Kedua, dilakukan tinjauan dan restrukturisasi hak akses berbasis Principle of Least Privilege. Artinya, setiap pengguna hanya diberikan akses sesuai kebutuhan dan kewenangannya, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan akun, dampaknya dapat dibatasi. Ketiga adalah pengujian kerentanan melalui Vulnerability Assessment dan Penetration Testing atau VAPT, khususnya pada modul ujian. Tujuannya adalah menemukan celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Keempat, aspek keamanan manusia juga diperkuat. Seluruh pegawai diwajibkan mengikuti pelatihan security awareness agar mampu mengenali dan menghindari ancaman seperti phishing maupun bentuk serangan cyber lainnya. Terakhir, KLC perlu memiliki SOP tanggap insiden yang jelas, termasuk legalisasi dan sosialisasi protokol penanganan krisis. Jadi, inti dari quick wins ini adalah memperkuat kontrol yang paling mendesak terlebih dahulu, baik dari sisi teknologi, akses, manusia, maupun prosedur penanganan insiden. Next. Selanjutnya pada slide berikut ditunjukkan peta jalan eksekusi tahap kedua dan ketiga, yaitu transformasi jangka menengah dan jangka panjang menuju ketahanan cyber yang lebih optimal. Pada fase kematangan sistem, yaitu tahun pertama sampai tahun ketiga, terdapat beberapa langkah utama. Pertama adalah otomatisasi pemantauan dengan menerapkan CM untuk melakukan monitoring keamanan selama 24 jam. Kedua, dilakukan penguatan pertahanan endpoint melalui adopsi EDR untuk menghadapi ancaman seperti ransomware. Ketiga adalah perlindungan data aktif, yaitu dengan melakukan rollout sistem data loss prevention atau DLP secara terpusat untuk mencegah kebocoran data. Keempat, dilakukan audit standar sebagai persiapan menuju audit internal yang berbasis ISO IEC 27001. Kemudian pada fase optimasi berkelanjutan tahun ketiga sampai kelima, sistem diarahkan menjadi semakin terintegrasi dan adaptif.
Salah satu langkahnya adalah sentralisasi operasi melalui pembentukan Security Operation Center atau SOC KLC. Selain itu, digunakan kecerdasan buatan atau AI Security Analytics untuk membantu mendeteksi pola perilaku yang tidak normal. KLC juga diarahkan untuk menerapkan Zero Trust Architecture secara penuh, sehingga akses tidak otomatis dipercaya hanya berdasarkan lokasi atau identitas pengguna. Pada tahap akhirnya, KLC ditargetkan mencapai sertifikasi global ISO IEC 27001 dan ISO IEC 27701. Jadi, roadmap ini menunjukkan bahwa penguatan keamanan KLC tidak berhenti pada perbaikan awal, tetapi berkembang secara bertahap menuju sistem keamanan yang otomatis, adaptif, terintegrasi, dan memiliki standar internasional. Next. Selanjutnya, kita melihat hubungan antara transformasi digital KLC dengan semakin luasnya permukaan serangan atau attack surface. KLC memberikan akses pembelajaran yang semakin fleksibel. Materi, pelatihan, dan ujian dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Selain itu, sertifikasi elektronik dan rekam jejak kompetensi ASN juga tersimpan secara terpusat. Dengan jumlah pengguna yang mencapai ribuan pegawai dan dapat terhubung secara bersamaan, tentu manfaat digitalisasi menjadi semakin besar. Namun, di sisi lain, semakin banyak akses dan pengguna juga berarti semakin banyak titik yang berpotensi menjadi celah keamanan. Pada bagian kanan slide ditunjukkan beberapa resiko utama. Pertama adalah attack surface yang semakin luas, karena setiap titik akses melalui web maupun mobile dapat menjadi potensi celah. Kedua adalah ancaman nyata seperti pencurian kredensial, ransomware, hingga gangguan layanan atau DDoS. Jika resiko tersebut tidak dikelola dengan baik, dampaknya bukan hanya gangguan teknis. Kepercayaan publik dapat menurun dan dapat terjadi pelanggaran terhadap privasi data ASN. Karena itu, semakin luas akses pembelajaran yang diberikan oleh KLC harus diikuti dengan penguatan keamanan yang seimbang. Artinya, kemudahan akses dan keamanan harus berjalan bersama, bukan saling mengorbankan. Selanjutnya, pada slide berikut ditunjukkan bahwa keamanan cyber KLC tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga membutuhkan fondasi hukum, standar global, dan prinsip keamanan informasi. Sebagai payung hukum kepatuhan, terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar, yaitu Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan legalitas transaksi dan perlindungan akses, Undang-Undang PDP yang berkaitan dengan hak privasi, tata kelola data, dan pelaporan insiden, serta Undang-Undang KIP yang berkaitan dengan klasifikasi informasi. Kemudian terdapat dua standar utama sebagai fondasi pengelolaan keamanan. Yang pertama adalah ISO IEC 27001 yang berfungsi sebagai standar manajemen keamanan informasi. Fokusnya adalah tata kelola, perbaikan berkelanjutan, dan penerapan siklus Plan Do Check Act atau PDCA. Yang kedua adalah NIST CSF 2.0 yang lebih berfokus pada sisi operasional keamanan melalui fungsi govern, identify, protect, detect, respond, dan recover. Kedua standar tersebut kemudian diterapkan untuk menjaga CIA triad, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa integritas sistem KLC dibangun di atas 3 dasar. Pertama, kepatuhan terhadap regulasi. Kedua, penerapan standar keamanan yang terstruktur. Dan ketiga, perlindungan terhadap kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan informasi. Dengan fondasi tersebut, keamanan KLC diharapkan tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga memiliki tata kelola dan landasan kepatuhan yang jelas. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan mengenai klasifikasi aset kritis yang terdapat di jantung Kemenq Learning Center atau KLC. Klasifikasi aset merupakan salah satu tahapan penting dalam manajemen keamanan informasi, karena setiap aset memiliki tingkat kepentingan, karakteristik, dan risiko yang berbeda. Dengan melakukan klasifikasi, organisasi dapat menentukan prioritas perlindungan yang tepat terhadap setiap jenis aset. Berdasarkan gambar, aset pada Kemenq Learning Center dibagi menjadi 3 kategori, yaitu internal, confidential, dan restricted.
Pembagian ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan informasi yang dikenal dengan konsep CIA Triad, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Kategori pertama adalah internal. Pada kategori ini, prioritas utama terletak pada aspek integritas. Aset yang termasuk dalam kategori ini adalah materi pembelajaran, modul, dan video pelatihan. Aset tersebut memang tidak mengandung data yang sangat sensitif, tetapi keakuratan dan keasliannya harus tetap dijaga. Risiko utama yang dapat terjadi adalah adanya modifikasi materi tanpa otorisasi. Jika materi pembelajaran diubah oleh pihak yang tidak berwenang, informasi yang diterima peserta dapat menjadi tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian perubahan, pembatasan hak akses, serta proses verifikasi terhadap setiap pembaruan materi. Kategori kedua adalah konfidensial. Pada kategori ini, prioritas keamanan terletak pada aspek kerahasiaan dan integritas. Aset yang termasuk dalam kategori ini adalah data pribadi ASN, seperti nama dan nomor induk pegawai, serta data kompetensi dan sertifikat. Informasi tersebut bersifat sensitif, sehingga harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Risiko yang dapat muncul adalah pelanggaran privasi dan pemalsuan sertifikat. Apabila data tersebut bocor, maka dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun institusi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan kontrol keamanan yang lebih ketat, seperti enkripsi data, autentikasi berlapis, serta pengolahan hak akses berdasarkan kebutuhan pengguna. Kategori ketiga adalah restricted, yang merupakan kategori dengan tingkat perlindungan tertinggi. Pada kategori ini, seluruh aspek keamanan yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan menjadi prioritas utama. Aset yang termasuk dalam kategori ini meliputi basis data LMS, layanan autentikasi single sign-on atau SSO, audit log, dan konfigurasi server. Aset-aset tersebut menjadi komponen inti yang menentukan keberlangsungan operasional Kemenq Learning Center. Melalui klasifikasi aset ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua aset memiliki tingkat perlindungan yang sama. Semakin tinggi tingkat sensitivitas suatu aset, semakin besar pula pengamanan yang harus diterapkan. Klasifikasi ini juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan keamanan cyber, manajemen risiko, serta penerapan standar keamanan informasi seperti ISO 27001 dan NIST Cyber Security Framework 20. Next. Street merupakan salah satu pendekatan threat modeling yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan ancaman berdasarkan alur sistem, aset yang dilindungi, serta titik interaksi antara pengguna, aplikasi, database, dan layanan publik. Pada gambar terlihat alur utama sistem, yaitu dimulai dari pengguna ASN yang melakukan autentikasi melalui layanan single sign-on atau SSO. Kemudian terhubung ke aplikasi server dan database KLC, serta terdapat akses menuju database penyimpanan atau backup dan portal KLC yang dapat diakses oleh publik. Dari alur tersebut, kita dapat mengidentifikasi beberapa potensi ancaman yang harus menjadi perhatian dalam pengamanan sistem. Ancaman pertama adalah spoofing atau pemalsuan identitas, yang dalam skenario ini dapat terjadi melalui serangan phishing. Ancaman kedua adalah tampering dan elevation of privilege. Ancaman ini berhubungan dengan kemungkinan adanya manipulasi data atau peningkatan hak akses secara tidak sah. Dalam konteks KLC, dampaknya dapat berupa perubahan nilai atau sertifikat serta eksploitasi pada aplikasi web. Ancaman ketiga adalah information disclosure atau pengungkapan informasi. Ancaman ini menjadi sangat penting karena database KLC dapat menyimpan data pribadi ASN, termasuk identitas dan informasi kompetensi. Kebocoran data dalam jumlah besar dapat menimbulkan dampak serius, baik dari sisi keamanan maupun kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Untuk mengurangi risiko tersebut, organisasi perlu menerapkan enkripsi, pembatasan akses database, klasifikasi data, pemantauan aktivitas pengguna, serta memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan. Selanjutnya, terdapat ancaman denial of service atau DOS. Serangan ini bertujuan membuat layanan tidak dapat digunakan oleh pengguna yang sah dalam konteks KLC. Risikonya menjadi semakin besar ketika banyak ASN mengakses sistem secara bersamaan, misalnya pada saat pelaksanaan ujian atau pelatihan secara serentak. Serangan atau beban yang berlebihan dapat menyebabkan server overload dan akhirnya mengakibatkan kelumpuhan layanan. Mitigasinya dapat dilakukan melalui load balancing, pemantauan kapasitas server, pembatasan traffic, proteksi terhadap serangan DOS atau DDoS, serta penyediaan mekanisme backup dan disaster recovery. Next. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan mengenai peta risiko dan analisis kesenjangan atau gap analysis pada sistem keamanan Kemenq Learning Center atau KLC. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan sistem, serta mengevaluasi sejauh mana mekanisme perlindungan yang saat ini diterapkan mampu mengurangi risiko yang ada. Gambar di sebelah kiri menunjukkan peta risiko yang disusun berdasarkan dua parameter utama, yaitu probabilitas terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan atau impact. Semakin tinggi nilai probabilitas dan dampak, semakin besar tingkat risiko yang harus menjadi prioritas penanganan. Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat tiga kategori risiko, yaitu zona menengah, zona tinggi, dan zona ekstrim. Zona menengah memiliki skor antara 12 hingga 15. Risiko yang termasuk dalam kategori ini adalah manipulasi data dan kerentanan aplikasi berbasis web. Zona tinggi memiliki skor 20. Risiko yang termasuk dalam kategori ini adalah pengambil alihan akun atau account takeover, infeksi ransomware, dan serangan distributed denial of service atau DDoS. Risiko pada kategori ini memerlukan perhatian khusus karena dapat menyebabkan gangguan operasional yang signifikan. Sementara itu, zona ekstrim memiliki skor 25 yang menunjukkan tingkat risiko tertinggi. Risiko yang berada pada kategori ini adalah kebocoran data pribadi ASN. Selain melakukan pemetaan risiko, penelitian ini juga melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis untuk membandingkan kondisi keamanan yang diterapkan saat ini dengan kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Next. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan arsitektur model keamanan cyber terintegrasi yang dirancang untuk Kemenq Learning Center atau KLC. Model ini dikembangkan untuk menyatukan tiga aspek utama, yaitu tata kelola, operasional, dan kepatuhan, sehingga seluruh komponen keamanan dapat berjalan secara selaras dan berkelanjutan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sistem keamanan KLC dibangun menggunakan pendekatan berlapis yang menggabungkan ISO 27001, NIST Cyber Security Framework, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Integrasi ketiga komponen ini bertujuan untuk menciptakan sistem keamanan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga memperhatikan aspek manajemen dan kepatuhan terhadap regulasi. Pada lapisan terluar, terdapat siklus manajemen makro berdasarkan standar ISO 27001 yang menggunakan konsep plan, do, check, and act atau PDCA. Tahap plan dilakukan dengan menyusun kebijakan, mengidentifikasi risiko, dan menentukan strategi pengamanan. Tahap do merupakan proses implementasi kebijakan keamanan yang telah dirancang. Selanjutnya, tahap check dilakukan melalui evaluasi, audit, dan pemantauan terhadap efektivitas sistem keamanan. Tahap terakhir adalah act, yaitu melakukan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Melalui siklus ini, organisasi dapat memastikan bahwa sistem keamanan selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan ancaman cyber. Pada lapisan berikutnya, terdapat operasional mikro yang mengacu pada NIST Cyber Security Framework 2.0.
Kerangka kerja ini terdiri atas 6 fungsi utama, yaitu govern, identify, protect, detect, respond, dan recover. Fungsi govern berfokus pada penyusunan kebijakan dan tata kelola keamanan informasi. Fungsi identify bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh aset yang dimiliki organisasi sehingga aset yang bersifat kritis dapat diprioritaskan. Fungsi protect menekankan pada penerapan berbagai mekanisme perlindungan seperti enkripsi data dan penerapan MFA. Selanjutnya, fungsi detect bertujuan untuk mendeteksi ancaman secara cepat melalui pemanfaatan Security Information and Event Management atau CIEM. Fungsi respon berperan dalam menangani insiden keamanan yang terjadi, sedangkan fungsi recover berfokus pada proses pemulihan sistem melalui penerapan Disaster Recovery Plan atau DRP. Di bagian paling bawah, terdapat komponen utama, yaitu Privacy by Design dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDB. Konsep Privacy by Design menempatkan perlindungan data sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan sistem. Dengan kata lain, keamanan dan privasi tidak diterapkan setelah sistem selesai dibangun, tetapi sudah menjadi bagian dari desain sejak tahap awal pengembangan. Melalui arsitektur keamanan yang terintegrasi ini, evaluasi terhadap sistem keamanan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Organisasi tidak hanya mampu mencegah terjadinya serangan cyber, tetapi juga dapat mendeteksi, merespon, dan memulihkan sistem secara lebih cepat ketika terjadi insiden. Next. Selanjutnya, saya akan membahas pertahanan berlapis atau defense in depth untuk memastikan keberlangsungan layanan. Untuk memudahkan implementasi operasional, keenam fungsi NIST CSF 2.0 disusun ke dalam 4 lapisan keamanan berlapis atau defense in depth yang saling melengkapi sehingga apabila satu lapisan berhasil ditembus, lapisan lainnya tetap memberikan perlindungan. Yang pertama yaitu lapisan tata kelola atau governance layer. Fondasi utama berbasis fungsi govern NIST CSF 2.0 dan klausal manajerial ISO 27001, tempat arah kebijakan, alokasi anggaran, keamanan, manajemen risiko, dan kepatuhan hukum dirumuskan oleh manajemen senior. Berikutnya, lapisan preventif atau preventive layer. Mengimplementasikan fungsi identify dan protect melalui kontrol mitigasi aktif seperti SSO terintegrasi, MFA, WAF, enkripsi, dan RBAC untuk meminimalkan attack surface. Berikutnya, lapisan deteksi dan respons. Menjalankan fungsi detect and response melalui pemantauan real-time, SIEM, IDS atau IPS, serta mengaktifkan Incident Response Plan oleh tim CSIRT apabila serangan menembus lapisan preventif. Yang terakhir, lapisan pemulihan dan pembelajaran berkelanjutan atau Recovery and Continuous Improvement Layer. Menjalankan fungsi recover melalui strategi DRP, dilanjutkan analisis akar masalah, root cause analysis, pasca insiden untuk memperbarui peta risiko dan menyempurnakan kebijakan pada lapisan tata kelola. Model 4 lapisan ini bersifat siklikal dan selaras dengan siklus PDCE pada ISO atau IEC 27001, sehingga postur keamanan cyber platform KLC tidak bersifat statis, melainkan terus berevolusi secara proaktif menghadapi landscape ancaman dan yang kian kompleks. Next. Selanjutnya saya akan membahas peta jalan implementasi menuju ketahanan cyber KLC.
Materi ini mengilustrasikan strategi jangka panjang berupa peta jalan atau roadmap bertahap untuk membangun dan memperkuat ketahanan cyber di lingkungan KLC. Transformasi ini dirancang agar terukur dan terarah, terbagi ke dalam 3 fase utama selama rentang waktu 5 tahun, bergerak dari fondasi dasar menuju optimalisasi keamanan tingkat lanjut. Fase yang pertama, atau biasa kita sebut quick wins pada 0-12 bulan. Fase pertama ini berfokus pada langkah-langkah kemenangan cepat atau quick wins untuk segera menutup celah keamanan paling dasar dalam 1 tahun pertama. Aksi utamanya yaitu fokus pada penerapan keamanan fundamental. Ini mencakup kewajiban multifaktor authentication atau MFA, pembersihan dan penertiban hak akses pengguna, pelaksanaan uji kerentanan atau VAPT, serta peningkatan kesadaran keamanan atau security awareness bagi seluruh staf atau pegawai Kemenq. Metrik pengukuran tingkat suksesnya yaitu fase ini dianggap berhasil jika minimal 95% pengguna yang memiliki akses kritis telah sepenuhnya terlindung oleh MFA. Fase selanjutnya, sistem maturation, itu pada tahun 1-3 tahun. Setelah fondasi dasar terbangun, KLC memasuki tahap pendewasaan sistem pada tahun pertama hingga tahun ketiga. Fase ini bertujuan untuk beralih dari postur keamanan pasif menjadi lebih proaktif. Aksi utamanya, pengimplementasian teknologi pertahanan yang lebih mumpuni. Tindakan yang dilakukan meliputi integrasi Security Information and Event Management atau CEM untuk pemantauan terpusat, penerapan Data Loss Prevention atau DLP untuk mencegah kebocoran data, pemasangan proteksi Endpoint Detection and Response (EDR), serta pelaksanaan audit standar keamanan ISO 27001. Tingkat indikator keberhasilan pada fase ini adalah terjadinya penurunan drastis pada waktu deteksi insiden atau MTTD, Mean Time to Detect, yang berarti ancaman dapat diidentifikasi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Fase ketiga atau biasa disebut Continuous Optimization, fase puncak yang berlangsung dari tahun ketiga hingga kelima ini berfokus pada optimasi keberlanjutan. Tujuannya adalah menjadikan keamanan cyber KLC beroperasi secara mandiri, cerdas, dan diakui secara formal. Aksi utama pada tahap ini, pengoperasian Security Operation Center atau SOC, yang bersiaga 24/7, penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk analisis ancaman yang prediktif, adopsi arsitektur Zero Trust secara penuh, dan pencapaian sertifikasi ISO 27001 secara formal. Pada tahap ini, keberhasilan diukur dari waktu pemulihan, mean time to recover, yang beroperasi secara optimal, serta tercapainya maturity score atau tingkat kematangan keamanan cyber pada level maksimal. Secara keseluruhan, garis panah bercahaya yang terus menanjak ini menyimbolkan komitmen KLC yang tidak pernah berhenti atau continuous improvement dalam beradaptasi dan memperkuat postur keamanan dalam menghadapi lanskap ancaman cyber yang terus berevolusi. Selanjutnya, next. Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita beralih ke sebuah fondasi yang sangat krusial. Seringkali keamanan cyber hanya dianggap sebagai urusan teknis atau divisi teknologi semata. Padahal faktanya tidak demikian. Seperti yang bisa kita lihat pada slide yang ini, ketahanan cyber adalah budaya dan investasi jangka panjang. Ini adalah tentang bagaimana kita melindungi aset paling berharga dari institusi kita. Yang pertama, tata kelola. Untuk mewujudkan ketahanan cyber yang kokoh, kita bertumbuh pada 3 elemen utama. Elemen pertama,
adalah dukungan mutlak kepemimpinan. Dari sisi tata kelola, keamanan cyber pada sistem KLC bukanlah sekedar fitur tambahan, melainkan pilar integritas institusi. Oleh karena itu, keberhasilannya membutuhkan mandat yang tegas serta dukungan anggaran yang memadai dari pimpinan tertinggi Kementerian Keuangan. Poin berikutnya, elemen kedua adalah integrasi hukum dan privasi yang berkaitan erat dengan kepatuhan kita. Kita harus menerapkan prinsip privacy by design, artinya perlindungan terhadap data-data ASN harus sudah tertanam kuat sejak sistem ini dirancang. Hal ini sangat penting guna memastikan kepatuhan absolut kita terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tentunya tanpa harus mengorbankan kecepatan dan inovasi layanan. Elemen ketiga yang mungkin merupakan tantangan terbesar kita adalah membangun human firewall. Ini murni tentang budaya. Sistem keamanan cyber secanggih dan semahal apapun akan dengan mudah runtuh tanpa adanya literasi digital dari para penggunanya. Manusia adalah titik terlemah, namun juga bisa menjadi tameng terkuat. Edukasi yang berkelanjutan mengenai ancaman cyber seperti phishing adalah garis pertahanan terakhir kita. Sebagai penutup pada bagian ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk meresapi satu prinsip dasar yang tertera di bawah layar. Sistem pembelajaran yang unggul dimulai dari kepercayaan bahwa data pengguna terjaga dengan aman. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, inovasi pembelajaran sebaik apapun tidak akan berjalan optimal. Mari kita jadikan keamanan cyber sebagai investasi dan budaya bersama. Selanjutnya, next. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi presentasi yang sudah kami sampaikan. Pertama, konsep dan teknologi keamanan jaringan yang relevan bagi KLC mencakup pertahanan berlapis, defense in depth melalui NGFW, IDS atau IPS, WAV, dan enkripsi transport yang diperkuat Zero Trust Architecture. Didukung kerangka legal UU ITE, UU KIP, dan UU PDP, serta standar ISO atau IEC 27001 dan NIST CSF 20 yang saling melengkapi sebagai kerangka manajemen dan paduan operasional keamanan informasi. Yang kedua, profil aset informasi KLC, hasil threat modeling berbasis stride dan risk mapping menunjukkan bahwa risiko kebocoran data pribadi, account takeover, malware atau ransomware, dan DDoS berada pada kategori high hingga ekstrim, sehingga menjadi prioritas utama mitigasi. Berikutnya, model Cyber Security Management yang mengintegrasikan ISO atau IEC 27001 dan NIST CSF 2.0 berhasil dirancang melalui 4 lapisan keamanan berlapis yang menghubungkan tata kelola, kontrol preventif, deteksi respons, dan pemulihan, sekaligus mengintegrasikan perlindungan privasi data ASN. Keempat, peta jalan implementasi model keamanan cyber lanjutan disusun secara bertahap. 0-1 tahun, tahap berikutnya 1-3 tahun, hingga tahap terakhir 3-5 tahun. Dan telah disimulasikan menjadi siklus PDCA, menunjukkan bahwa ketahanan cyber KLC dapat ditingkatkan secara terukur tanpa mengganggu keberlangsungan layanan pembelajaran. Untuk menutup presentasi kelompok kami, saya akan membacakan pantun. Ancaman cyber datang silih berganti. Waspada selalu, jangan terlena. Jika keamanan mampu dijaga dengan baik, masa depan kita akan semakin terjaga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memberikan presentasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.